Haleluya. Tetap semangat, jangan kendor. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosan di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, dalam sesi menyapa saudara dimanapun saudara berada. Yesaya pasalnya yang ke-50. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-50. Kita membuka dalam ayatnya yang keempat. Yesaya pasalnya yang ke-50. Ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Pertama, Tuhan telah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Lidah seorang murid akan memberikan, menyatakan, mengucapkan perkataan-perkataan yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudaraku, di hari-hari ini di sekitar kita cukup banyak orang yang letih lesu dan berbeban berat, saudaraku. Dan mereka memerlukan kata-kata dari kita, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangun semangat, saudaraku, kata-kata yang positif, saudara kasih Tuhan, dan memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini, saudara. Kedua adalah tadi lidah seorang murid, dan dengan perkataan kita memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang kedua adalah ia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid, jadi kita harus menyediakan Tuhan telinga kita untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dengan apapun yang disampaikan, baik itu keras, tajam, saudaraku. Mungkin juga saudara Tuhan tidak enak buat kehidupan dan daging kita, tetapi mari Dia ingin saudara Tuhan kita mempertajam pengenalan kita setiap pagi, saudaraku, sehingga kita menjadi seorang murid dan Tuhan akan membukakan telinga kita dan kita tidak akan memberontak, saudara Tuhan. Dan setelah itu saudara Tuhan, setelah kita memiliki lidah seorang murid dan pendengaran dipertajam dengan pendengaran seorang murid, maka saudara Tuhan, kondisi kita akan berbeda, saudara. Tetapi kita juga harus mewaspadai hari-hari ini dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasalnya yang keempat, dikatakan demikian. Dua Timotius pasalnya yang keempat, kita baca ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudara kasih Tuhan, kita di sini. Tuhan berkata, Tuhan telah memberikan kepada kita lidah seorang murid untuk memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan, saudara. Dan telinga seorang murid yang dipertajam setiap pagi, saudara. Tetapi seringkali, saudara kasih Tuhan, yang kita terima adalah bukan sesuatu yang berasal daripada Tuhan, saudara, tetapi sesuatu yang mempunyai kepentingan apa? Kepentingan hidup ini. Apa itu? Kedagingan, saudara, dan segala satunya. Dan firman Allah berkata dengan tegas bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sangat-sangat kita lihat di sini. Tidak mudah. Setelah kita penuhkan diri kita dengan menjadi lidah seorang murid yang memberikan perkataan yang membangun semangat, saudaraku. Dan yang kedua, kita sudah mempertajam telinga kita, tetapi ketika kita melayani Tuhan, banyak orang, saudaraku, tidak suka dengan kebenaran yang kita sampaikan, saudaraku, tidak suka dengan firman yang kita sampaikan, saudaraku. Kenapa? Karena akan datang waktunya orang tidak lagi suka akan kebenaran, tapi memalingkan mukanya dari kebenaran, dan mereka akan membuka telinganya bagi apa? Bagi dongeng, saudaraku. Bukan telinganya, saudaraku. Bagi apa? Bagi memuaskan telinga mereka, memuaskan daging mereka, saudaraku, sehingga mereka itu, saudara kasih Tuhan, seperti orang yang
menjadi percaya tetapi saudaraku tidak bertumbuh. Kenapa? Karena pendengaran mereka adalah bukan dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh kita saudaraku, tetapi mereka lebih suka. Nah, oleh karena itu kondisi itu dikatakan dalam ayatnya yang ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara kasih Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah kita tetap setia melayani, tetap giat, dan kita tetap menyatakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Walaupun itu mungkin Paulus katakan kepada Timotius, itu menderita. Apa yang menderita roh kita roh setiap orang Tuhan yang menyatakan kebenaran kalau kebenaran itu tidak diterima bukan tubuh kita yang menderita tetapi roh kita. Oleh karena itu tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya ini, sabarlah, tetaplah setia melayani, maka dikatakan tunaikanlah tugas pelayanan yang saudara dipercayakan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pada satu ketika firman itu yang hidup itu akan menjadi rema bagi mereka, dan mereka akan sadar bahwa mereka telah terbuang jauh dari hadapan Tuhan, dan mereka sadar dan akan kembali kepada Tuhan. Dan percayalah, mereka akan mencari kita semua yang menyatakan kebenaran, karena kebenaran itu akan mencerikan mata mereka, akan mencerikan telinga mereka, dan akan membawa mereka datang kepada Tuhan dengan segala konsekuensi yang harus mereka terima. Dalam nama Tuhan Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan berfirman bagi kami. Apapun Tuhan, baik tidak baik waktunya, kami tetap harus menyatakan kebenaran firman-Mu. Walaupun Tuhan kami harus menjalankannya dengan risiko kami tidak diterima dengan baik, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menyelesaikan tugas pelayanan kami tetap menyatakan kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu akan mencelikan mereka, akan membuat mereka hidup dalam Engkau, dan Engkau hidup dalam mereka, dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati umat-umat-Mu dalam segala aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Hamba yang percaya Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan waktu mereka tidur, rahmat-Mu yang sudah baru setiap pagi akan menjadi bagian mereka, dan akan menyatakan segala kemurahan dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukurnya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.